Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan materi kita tentang dampak sosial informatika. Jadi pada materi kali ini, kita akan belajar hal-hal apa saja yang ditimbulkan akibat adanya penggunaan informatika di kehidupan kita sehari-hari. Sampai nanti kita akan contohkan kasus-kasus yang terjadi akibat dari adanya penerapan sosial informatika ini. Seperti apa materinya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ya. Ini adalah materi kita, yaitu dampak sosial informatika. Yang pertama, Bapak ingin Ananda semua coba oret-oret di kertasnya atau di buku catatannya. Cobalah buat 5 contoh kasus yang terjadi dari adanya implementasi TIK atau informatika ini dalam kehidupan kita. Jadi Bapak kasih waktu sekitar 2 menit. Silakan Ananda semuanya pikirkan dan buat di catatannya contoh-contoh kasus apa saja yang sudah terjadi dari adanya informatika ini. Baik, jika sudah, kita akan coba rangkum, dan di sini Bapak juga sudah membuatkan beberapa contoh dari adanya implementasi informatika ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, di sini salah satunya adalah contoh kasus penggunaan teknologi dalam kegiatan bisnis. Nah, jadi misalnya mungkin di antara kita ya, ada yang hobinya bisnis, ada yang ingin jadi entrepreneur muda mungkin ya. Dan di sini adalah salah satu contohnya adalah penipuan ya. Penipuan berkedok investasi atau investasi bodong. Nah, ini sering kita jumpai baik itu melalui SMS, melalui WhatsApp atau Telegram ya. Yang mana si pelaku ini mengirim chat atau SMS yang beriming-iming jika kita menginvestasikan sejumlah uang, maka kita bisa mendapatkan imbal balik yang lumayan besar dari uang tersebut. Nah, biasanya dia mengiming-imingi keuntungan yang berkali-kali lipat atau sangat besar. Nah, di situ biasanya kalau kita tidak hati-hati, kita tergoda, maka kita bisa tertipu dalam menginvestasikan uang kita. Jika kita ingin memang berinvestasi atau berbisnis, investasilah di platform yang jelas atau berbisnislah dengan cara yang jelas, yang aman gitu ya. Selanjutnya, ini kasus yang sangat marak ya terjadi di Indonesia apalagi ya, yaitu kasus penyebaran hoaks yang terjadi di masyarakat. Memang hoaks ini sudah hampir tiap hari kita temui, baik itu melalui grup WhatsApp, melalui artikel-artikel di internet, melalui sosial media lainnya ya. Yang mana hoaks ini cukup merugikan bagi kita dan meresahkan bagi masyarakat, terutama hoaks-hoaks yang berhubungan dengan kemarin sempat karena ramai COVID-19, ada banyak sekali hoaks tentang COVID-19, dan juga ini salah satunya yang Bapak contohkan di layar. Ini adalah hoaks tentang subsidi pulsa dari Kemendikbud. Nah, mungkin Ananda semua sempat mendapatkan WhatsApp seperti ini ya, yang mana ada sebuah link yang jika kita klik link tersebut, maka kita diiming-imingi akan mendapatkan bantuan kuota dari Kemendikbud. Nah, link seperti ini disebut dengan scam. Jadi hati-hati nanti Ananda semuanya ya, atau link phishing, yang mana saat kita mengklik link ini kita akan diminta mengisikan sejumlah data. Nah, mana data itu nanti bisa dicuri dan salah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi Ananda diharapkan hati-hati saat mendapatkan informasi-informasi hoax. Jadi cek dulu apakah informasi ini benar, apakah dari manakah sumbernya, apakah sudah dari sumber terpercaya atau tidak. Kasus berikutnya adalah kasus penggunaan gadget pada anak usia dini dan juga usia remaja seperti Ananda semua ya. Jadi mungkin adik-adik kita atau anak-anak kita di rumah ya, itu sekarang banyak yang ketagihan bermain game online ataupun bermain gadget ini. Ini salah satu kasus yang sangat banyak kita jumpai. Jadi Bapak harapkan kita semua dapat mengontrol adik-adik kita di rumah ya, Ananda semuanya dapat mengontrol adik-adik Ananda semua di rumah agar tidak berlebihan dalam menggunakan gadget. Ya, Bapak tidak bilang atau menyebutkan bahwa penggunaan gadget itu dilarang, tapi
harus ada batasan-batasan yang jelas, dan anak-anak ini harus dikontrol dan diberi pemahaman bahwa penggunaan gadget itu tidak boleh berlebihan. Masuk juga untuk Anda semua, jangan terlalu sering menghabiskan waktu dalam bermain game online, melihat YouTube, Netflix ya. Juga luangkan juga lah waktunya untuk melakukan hal-hal bermanfaat pada gadget-gadget Ananda. Contohnya jika Ananda ada yang berjualan online ya, atau belajar online, ataupun termasuk jika ada yang eh, melakukan mendengarkan kajian-kajian pada platform online ya. Yang keempat, kasus berikutnya adalah kasus akibat penggunaan media sosial. Yang mana kasus ini pengguna media sosial di Indonesia ini sangat banyak ya. Sudah puluhan mungkin ratusan juta masyarakat Indonesia ini semuanya memiliki akun sosial media ya. Dan salah satu kasus terbesar di sosial media kita lihat adalah adanya cyberbullying, di mana orang-orang tidak lagi menyakiti secara fisik, tidak lagi menyakiti secara langsung, tapi dengan perkataan atau tulisannya di sosial media dapat menyinggung perasaan orang lain, dapat menyakiti, bahkan membuat depresi seseorang. Jadi Bapak harapkan hati-hatilah dalam memposting sesuatu pada sosial media, karena sekarang juga sudah ada undang-undang ITE yang mana nanti jika Anda salah memposting sesuatu atau itu bermuat ujaran kebencian, Anda bisa dilaporkan dan dikasuskan. Jadi Bapak harapkan kita semua bijak dalam menggunakan media sosial ya. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah kasus penggunaan online shop. Ya, sekarang jika kita ingin berbelanja sesuatu, kita nggak perlu lagi jauh-jauh ke pasar atau repot-repot pergi keluar ya. Kita bisa dari rumah pun kita bisa berbelanja barang-barang yang kita inginkan. Di satu sisi ini hal yang positif, di mana kita tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk membeli sesuatu, kita cukup duduk di rumah, memesan lewat gadget kita, dan nanti barangnya akan dikirimkan ke rumah kita. Juga bisa dibayar cash on delivery, jadi kita bisa bayar langsung saat barangnya diantarkan. Namun ada beberapa kasus yang muncul akibat adanya online shop ini. Yang pertama ada penipuan online shop, di mana kita pernah dengar ada orang yang berbelanja online setelah transfer uangnya tapi barangnya tidak dikirimkan. Nah, biasanya orang ini berbelanjanya bukan di platform di platform yang umum ya, platform yang resmi, yang mana menggunakan sistem rekening bersama gitu. Jadi Ananda juga hati-hati. Dan juga kita pernah juga dengar kasus tentang ada ibu-ibu ya yang marah-marah saat menerima barangnya. Ya, mungkin beliau tidak mengetahui sistem dari online shop ini seperti apa. Jadi saat berbelanja kita juga harus hati-hati dan berbelanjalah pada e-commerce yang sudah umum atau yang resmi gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini saja penyajian materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak harapkan kita semua dapat mengoptimalkan pemanfaatan dari informatika ini, dapat mengambil sebanyak mungkin dampak positif yang ada di informatika ini dan mengurangi dampak negatif yang kita terima dengan menggunakan informatika ini secara bijak dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.